Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Sauda Salsabila, NIM 1860405222077. Baik, di sini saya akan memaparkan review proposal dari teman saya yang bernama Muhammad Azhari. Baik, di latar belakang masalah ini ada kelebihan, yakni menyajikan isu penting dan relevan tentang pertanian, agroindustri, dan green industri, yang mana isu pertanian ini sekarang sangat amat penting dan genting. Selanjutnya yaitu menyebutkan faktor pendukung seperti iklim dan topografi serta peran teknologi dan SDM. Lalu untuk kekurangannya yakni yang satu, terlalu panjang dan bertele-tele, banyak paragraf yang tidak fokus dan terkesan mengulang ide yang sama. Yang kedua, kurang sistematis, ide-ide seperti diferensiasi, diversifikasi, green industri, ketahanan pangan, dan promosi produk dicampur dalam satu bagian tanpa alur yang jelas. Yang ketiga, tidak ada data kuantitatif awal. Misalnya, statistik ketergantungan petani terhadap satu jenis produk atau potensi nilai tambah agroindustri. 4. Bahasa masih banyak yang tidak baku. Contoh di proposal tersebut adalah mengoptimalkan di zaman lebih makmur dan lebih mahal. Yang ke B, ini ada rumusan masalah. Untuk kekurangannya, kalimat terlalu panjang, sebaiknya dibuat ringkas dan fokus. Misal, mengapa perlu pengembangan agroindustri berbasis green industri? Bisa disingkat menjadi apa urgensi pengembangan agroindustri berbasis green industri. Yang kedua adalah terlalu banyak pengulangan frasa yang sama, lebih baik diringkas agar tidak repetitif dan mudah dibaca. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Kekurangannya sebenarnya sama seperti rumusan masalah, isinya hanya di copy paste dengan perubahan bentuk kalimat. Yang kedua, tidak menyebutkan apakah akan menghasilkan rekomendasi kebijakan, model bisnis, atau hanya deskriptif. Keempat, ada identifikasi dan batasan masalah. Untuk di sini kekurangannya adalah kurang spesifik, tidak disebutkan produk pertanian apa yang dimaksud. Misalkan adalah sayur atau buah atau padi. Yang kedua, batasan lokasi terlalu umum, hanya menyebut wilayah tertentu tanpa menyebut wilayah yang lebih spesifik, terutama di wilayah pertanian. Yang ketiga, tidak disebutkan alasan akademik mengapa membatasi ke aspek-aspek tertentu. Misalnya, kenapa hanya fokus pendapatan, tidak mencakup kepada efisiensi atau lingkungan yang terdampak pada pertanian tersebut. Yang kelima, yakni ada manfaat penelitian. Kekurangannya, kalimatnya masih kurang ilmiah dan tidak sistematis. Misalnya, agar masyarakat tahu proses barang yang mereka hasilkan merupakan bahan pokok yang dibutuhkan semua orang. Teoritis dan praktis tidak dibedakan secara eksplisit. Tidak jelas siapa saja stakeholder yang akan diuntungkan selain masyarakat dan para petani. Lalu untuk penegasan masalahnya, kekurangannya sebagian isinya mengulang kembali latar belakang, bukan menegaskan masalah utama secara ringkas. Yang kedua adalah kurang spesifik dalam menunjukkan gap penelitian atau celah ilmiah yang ingin dijawab dari gap penelitian yang sebelumnya. Untuk landasan teoritisnya, kekurangannya terlalu deskriptif dan banyak definisi berulang, tidak menunjukkan hubungan antar teori secara logis. Belum ada kerangka konseptual atau model teoritis yang menunjukkan hubungan antar variabel, seperti green industri ke diversifikasi dan diferensiasi, lalu ke pendapatan petani. Yang ketiga, tidak jelas sumber teori utama yang akan dijadikan rujukan analisis utama dalam penelitian. Untuk penelitian terdahulunya, kekurangannya sudah cukup banyak, tapi belum ada analisis kritis dari penelitian yang terdahulu, hanya deskripsi isi. Yang kedua adalah belum menyebutkan apa yang membedakan penelitian ini dari sebelumnya atau novelty. Tidak menyebutkan apakah ada kesenjangan metode, lokasi, atau konteks dari penelitian-penelitian terdahulu. Lalu untuk metode penelitiannya, kelebihannya sudah menyebutkan jenis penelitian, yakni deskriptif, kualitatif, teknik pengumpulan data, dan lokasi. Kekurangannya, desain metode masih terlalu umum, tidak disebutkan jumlah responden, teknis analisis data, misalnya reduksi data, coding, atau triangulasi. Dan yang kedua, lokasinya terlalu terbatas, hanya di satu desa. Yang ketiga, tidak menyebutkan validitas data. Bagaimana peneliti akan memastikan data yang dikumpulkan kredibel dan reliable.
Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diterima. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.